Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afika Rizky dengan NPM 1915210134, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Social Science, Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada video ini, saya akan membahas mini resort dengan metode PET Analyze yang merupakan salah satu subtopik mata kuliah Ekonometrika Time Series yang diampu oleh Ibu Adriana Valina, SE, MSI, dengan judul yaitu analisis pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara merupakan masalah perekonomian negara jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat atau menganalisa tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut. Menurut Sadono Sukirno, investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelian penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, di mana suatu kegiatan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Yang kedua, mengenai rumusan masalah, di mana terdapat 2 poin, yaitu 1. Apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening? Yang kedua, apakah kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening? Yang ketiga, yaitu tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening dan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Yang keempat, yaitu kerangka konseptual penelitian. Misalnya X1 adalah pengangguran dan X2 adalah kemiskinan yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu Y2, dan dapat berpengaruh tidak langsung melalui investasi, yaitu Y1. Yang kelima adalah hipotesis, terdiri dari 2 poin, yaitu 1. Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Selanjutnya yang keenam, jenis dan sumber data. Adapun jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif bersumber dari data sekunder secara time series dari tahun 2005 sampai 2019 melalui website World Bank Data. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode PET Analyze atau analisis jalur. Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah investasi menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pengangguran dan kemiskinan, dengan persamaan sebagai berikut. Persamaan pertama, Y1 yaitu fungsi dari Y1X1 ditambah fungsi dari Y1X2 ditambah E. Persamaan kedua, Y2 yaitu fungsi dari Y2X1 ditambah fungsi dari Y2X2 ditambah fungsi dari Y2Y1 ditambah E. Kemudian, analisis jalur PET Analyze didukung oleh uji mediasi, di mana uji mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara, dengan syarat P1 lebih kecil dari P2 kali P3 atau pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung, maka HA diterima, dan P1 lebih besar dari P2 kali P3 atau pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung, maka HA ditolak. Selanjutnya adalah data. Bisa dilihat pada tabel berikut, di mana merupakan hasil data yang saya dapatkan melalui World Bank.
Yang pertama adalah persamaan 1 dengan pengolahan data yang dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian persamaan kedua dengan pengolahan data yang dapat dilihat pada tabel kedua. Kemudian persamaan 3 dengan pengolahan data yang dapat dilihat pada tabel 3. Dan persamaan 4 dengan pengolahan data yang dapat dilihat tabel 4. Sehingga didapatkan hasil analisis path analysis. Path analysis atau analisis jalur terbagi ke dalam analisis pengaruh langsung dan analisis pengaruh tidak langsung. Jika pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, maka variabel intervening kurang berperan dan sebaliknya. Adapun hasil analisis persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu hasil persamaan 1 dengan rumus Y2 fungsi dari Y2X1 ditambah fungsi dari Y2 Y1 ditambah E. Dengan model summary yang digunakan hanya R² sebesar 0,351 dan koefisien pengangguran betanya sebesar 1,128 dan investasi sebesar min 0,622. Selanjutnya hasil persamaan 2 dengan rumus Y2 yaitu fungsi dari Y2X2 ditambah fungsi dari Y2 Y1 ditambah E. Dengan model summary yang digunakan hanya R² sebesar 0,520 dan koefisien kemiskinan betanya sebesar 1,180 dan investasi betanya sebesar min 0,598. Selanjutnya hasil persamaan 3 dengan rumus Y1 yaitu fungsi dari Y1X1 ditambah E. Dengan model summary yang digunakan hanya R² sebesar 0,869 dan koefisien pengangguran betanya sebesar 0,932 pada dependen variabel investasi. Dan hasil persamaan 4 Y1 yaitu fungsi dari Y1X2 ditambah E. Dengan model summary yang digunakan hanya R² sebesar 0,758 dan koefisien kemiskinan betanya sebesar 0,871 pada dependen variabel investasi. Adapun interpretasi hasil path analysis yaitu 1. Pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Berdasarkan gambar tersebut, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengangguran dapat berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh pengangguran ke investasi sebagai variabel intervening lalu ke pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh langsung pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu P1 sama dengan 1,128. Besar pengaruh tidak langsung pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi yaitu P2 0,932 dikali P3 min 0,622 sama dengan min 0,5797. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi yaitu pengaruh langsung sebesar 1,128 ditambah pengaruh tidak langsung sebesar min 0,579 sama dengan 0,548. Kesimpulan nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Kemudian hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh langsung P1 yaitu 1,128 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung P2 dikali P3 yaitu min 0,5797, maka HA ditolak. Artinya, pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa investasi tidak menjadi variabel yang mediasi atau intervening antara pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka, investasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Yang kedua adalah pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening.
Berdasarkan gambar tersebut, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kemiskinan dapat berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh kemiskinan ke investasi sebagai variabel intervening, lalu ke pertumbuhan ekonomi. Karena pengaruh langsung kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu P1 sama dengan 1,180, besar pengaruh tidak langsung kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi yaitu P2 0,871 dikali P3 min 0,598 sama dengan min 0,5208. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi yaitu pengaruh langsung sebesar 1,180 ditambah pengaruh tidak langsung min 0,5208 sama dengan 0,6592. Kesimpulan nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Kemudian hasil perhitungan yang didapat menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung P1 yaitu 1,180 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung P2 dikali P3 sama dengan min 0,5208. Maka HA ditolak, artinya kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa investasi tidak menjadi variabel yang mediasi atau intervening antara kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka investasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi analisis pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.